Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Miko Aureldo. Saya Juanda Renaldi. Saya Aryo Prasetya. Saya Nopram dan Samalan. Saya Muhammad Hadi Fikri. Saya David Jaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dalam bentuk video UAS untuk mata kuliah konstruksi dan evolusi perangkat lunak untuk Firebase Android. Nah, pada kesempatan kali ini UAS untuk mata kuliah ini kami mengambil studi kasus yakni pencatatan data stok bahan untuk Mega Grafika yang dimana memiliki cabang Sungai Liat, Pangkal Pinang, dan Tobo Ali. Namun sebelum itu akan kami demokan terlebih dahulu mengenai Firebase yang kami gunakan dalam UAS kali ini. Nah, di langkah awal teman-teman bisa mengetikkan Firebase Google seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengklik start ya ataupun mulai di sini. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah punya Firebase, maka biasanya dia akan muncul recent project yang pernah dibuat. Nah, jika belum, teman-teman sekalian bisa mengklik add project dan memberikan nama projectnya. Di sini saya berikan contoh Polman. Maka kita tinggal klik continue. Kemudian untuk bagian Google Analytics ini kita continue-kan saja, dan untuk configure Google Analytics-nya ini kita pilih default akun for Firebase. Setelah itu kita create project. Nah, pada step ini kita diminta untuk menunggu untuk melakukan persiapan terhadap project yang akan kita buat. Nah, langkah ini kita bisa skip saja karena kami sudah mempunyai Firebase ya, maka kita bisa langsung melihat Firebase-nya. Nah, di sini kami menggunakan Firebase-nya itu bernama Mega Grafika sesuai studi kasus yang kami usung. Nah, pada bagian Firebase ini teman-teman harus memperhatikan dua hal ya. Yang pertama adalah ketika teman-teman membuild apps-nya ini. Nah, jangan lupa untuk pada bagian apps ini, nah teman-teman bisa mengklik bagian web karena kita akan membuat website seperti ini. Nah, di sini kita kasih namanya apa bebas. Nah, misalkan saya ingin berikan nama itu namanya Polman. Nah, teman-teman bisa mengklik register ya. Kita tunggu saja pada step ini. Nah, ketika sudah ada muncul seperti ini, kita ganti itu menjadi use a script tag. Nah, karena nanti tag ini akan kita gunakan dalam pemrograman sehingga nantinya website yang kita build itu terhubung dengan Firebase yang kita buat. Nah, di sini Firebase config ini akan kita gunakan nantinya dalam pemrograman. Nah, jika sudah bisa langsung continue to console. Nah, namun di sini kami skip saja tutorialnya. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah ketika teman-teman ingin mencari yang namanya itu adalah website yang kita buat. Nah, di sini Mega Grafika. Nah, pada bagian config ini kita nanti akan mengambil, kita bisa mempastekannya, kemudian menaruhnya di pemrograman yang akan kita buat nanti. Itu hal pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang paling penting yang harus diperhatikan dalam Firebase ini adalah pada menu real-time database, khususnya pada bagian rules, jika kita setting ke default ataupun versi awal, nah rules di sini itu dia akan bernilai false. Begitu juga dengan write-nya. Nah, ketika di sini false, maka nantinya data yang kita isikan pada input data stok barang ini bisa kita isi saja, bisa kita isikan, bisa kita submit, tapi tidak akan terdata dalam Firebase ini, gitu. Dia tidak akan menangkap datanya, oleh karenanya pada bagian rules ini kita wajib mengubahnya nilainya menjadi true. Kita deklarasikan menjadi true. Tujuannya adalah ketika kita mengisikan form ini, nanti datanya itu akan terkoneksi dengan Firebase, sehingga nanti data yang kita akan masukkan itu nanti akan muncul di Firebase-nya seperti ini. Itu kurang lebih penjelasan mengenai Firebase-nya. Selanjutnya itu adalah kita akan masuk gitu ke pemrograman bagaimana kita membuild website ini dan langsung terkoneksi dengan data dengan Firebase-nya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, saya David Jaya dan pada video ini saya akan menjelaskan pembuatan website Firebase dengan studi kasus untuk pendataan stok bahan Mega Grafika ya untuk 3 cabang yaitu Sukiat, Pangkal Pinang, dan Tobo Ali. Ini untuk tampilan home, halaman input, dan di sini ada halaman data. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginputkannya, dan untuk halaman data akan dilanjutkan oleh rekan saya Nopram dan. Oke, saya akan sedikit kembali ya ke penjelasan awal yang
basicnya yang sudah dijelaskan pada intro video oleh teman saya Miko. Oke, di sini ya rules ini harus diperhatikan ya. Ini harus true. Read dan write ini harus true. Kenapa? Jika ini read-nya false, kita tidak akan pernah bisa melihat data yang ada di dalam Firebase. Jadi sandarkan ketika ini false untuk read-nya, maka data stok bahan ini tidak akan terbaca. Dan untuk write, artinya jika ini false, maka kita tidak bisa melakukan penulisan data atau write data yang nantinya ada di halaman input. Oke. Lalu selanjutnya, di sini ada link untuk menyambungkan atau sintaks untuk menyambungkan project kepada tampilan website ya. Di sini ada const Firebase, config, dan initialize Firebase. Yang kita gunakan adalah dua ini. Oke, dan digunakan pada file JavaScript ya, yang saya beri nama new fun di sini, yang dimana ini berfungsi untuk melakukan pengoneksian pada database pada Firebase. Oke, saya akan mulai dari halaman home ya. Dan kebetulan websitenya sudah di hosting, Anda bisa lihat di davidwijaya.com/tubes. Oke, di sini kami menggunakan Bootstrap versi 5.3 dan menggunakan font awesome juga untuk icon ya pada halaman data ini, icon untuk edit dan delete. Lalu balik lagi ke halaman utama ya. Di sini ada style untuk mengatur jumbotron, form container, dan navbar. Ya, untuk navbar ini. Lalu di sini ada image ya, untuk mengatur image, dan untuk image-nya ada di folder ini ya, img. Jadi sini. Oke, selanjutnya di sini ada navbar ya, yang dimana menggunakan kelas default dari Bootstrap dan diedit ya. Anda bisa lihat dokumentasinya pada Bootstrap navbar. Anda bisa melihat dokumentasinya pada laman Get Bootstrap ya. Di sini menyediakan banyak sekali settingan default untuk Bootstrap sehingga akan menghemat waktu kita dalam mengcoding. Oke, di sini ada jumbotron ya, menampilkan data stok bahan dengan label Sungai Liat, Pangkal Pinang, dan Tobuali. Ya, untuk tulisan di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian form input ya. Ini menggunakan form ya, yang dapat Anda lihat untuk penggunaannya dapat Anda lihat pada laman getbootstrap.com ya. Ini pun saya menggunakan di situ, cuma ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah nama kelas dan beberapa function yang nantinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan form inputnya. Oke, di sini ada div ID pesan tersimpan, alert are success, yang nantinya jika kita mengklik simpan data dan berhasil, maka akan menampilkan alert yang tuliskan data berhasil disimpan. Dari mana data berhasil disimpan? Data berhasil disimpan ini tersetting pada function JS ya. Dengan ID pesan tersimpan. Nah, di sini ya, dokumen get element by ID pesan tersimpan. Nanti ini awalnya jika kita run secara default ini akan terblok. Tapi jika fungsinya tombol itu diklik, maka akan munculkan data berhasil disimpan. Oke, lanjut. Di sini ada form untuk nama bahan, tanggal masuk, dan jumlah. Kita akan fokus ke pada 3 form ini. Oke, untuk nama bahan yang perlu diperhatikan adalah karena ini tipenya teks, maka user akan menentukan teks. Dan di sini untuk ID-nya yang nantinya akan kita gunakan untuk menangkap data yang akan disimpan ke dalam Firebase akan disimpan dengan nama bahan, dengan placeholder nama bahan. Oke, sehingga ini placeholder-nya nama bahan. Lalu selanjutnya yang perlu sekali kita perhatikan adalah di sini perbedaannya adalah di type dan di ID. Di sini adalah perbedaan yang paling signifikan dan pastinya berbeda pada setiap form ya. Di sini untuk date ya. Kenapa ini tipenya date? Karena di sini kita memiliki formnya untuk tanggal masuk, kapan bahan itu masuk atau barang masuk ya.
Jadi menggunakan that, langsung jika kita menggunakan bootstrap, jika type-nya kita ganti that, maka secara otomatis akan jadi seperti ini. Oke, coba saja langsung saya isikan, misalnya stiker promo 120 GSM. Tanggal masuknya andaikan hari ini. Oke. Lalu selanjutnya di sini adalah jumlah. Untuk jumlah itu pastinya angka. Jadi di sini tipenya number dengan kelas jumlah. Selanjutnya adalah satuan. Satuan ini memiliki option ya, menggunakan form option, jadi di mana akan berisikan piece, row, lembar, dan pack. Ini sumber saya isi 300 lembar. Nah, di sini pada kelas atau ID satuan, di form optionnya memiliki beberapa option ya, piece, row, lembar, dan pack. Lalu selanjutnya ada form kebutuhan. Kebutuhan ini adalah untuk mesin apa digunakan bahan ini. Yaitu di sini ya saya memilih Konica Minolta. Jadi Konica ini salah satu mesin cetak ya yang ada di Metro Graphics. Lalu selanjutnya di sini ada cabang. Jadi untuk cabang yang mana? Seandainya saya isi cabang Pangkal Pinang ya. Dan di sini dengan ID-nya adalah cabang. Dan di sini adalah ID-nya tipe. Tipe ini untuk menampung tipe mesin yang akan digunakan. Sedangkan cabang untuk menampung nama cabang yang akan membeli bahan ini atau memasukkan bahan baru datang. Lalu sini ada kelas keterangan ya, dengan ID keterangan untuk menyimpan keterangan. Seandainya saya isi di sini tester. Kita submit. Nah, ini yang saya masuk tadi, di mana ada data, ada alert yang akan muncul menggunakan bootstrap dan akan hilang 3 detik ya, sesuai dengan function tadi yang ini. Oke, selanjutnya jika langsung saja kita cek di bagian data. Oke, ini sudah masuk ya, stiker promo 120 GSM, tanggalnya hari ini 300 lembar sesuai satuannya lembar, untuk mesin Konica Minolta cabang Pangkal Pinang dengan keterangan tester. Langsung saja saya akan kembali ke halaman home ya. Dan saya akan menjelaskan function pada JavaScript ini. Oke, ini yang pertama adalah let Firebase config yang kita dapatkan dari Firebase yang tadi ya. Lalu di sini ada inisialisasi. Let database, Firebase database. Artinya apa? Ini akan memanggil config dari database Firebase ini. Lalu ada let i nama bahan, dokumen get element by ID, yaitu nama bahan yang didapatkan dari ID form yang telah kita gunakan, yaitu yang ini ya, ID nama bahan. Dan untuk tanggal masuk, get element by ID tanggal masuk. Di sini tanggal masuk. Lalu ada jumlah. Untuk jumlah di sini ya, ID jumlah, lalu ada satuan tipe cabang, dapat kita lihat di sini. Ini untuk ID satuan, ini untuk ID ya tipe, dan lanjut ada cabang. Oke, setelah kita selain menginisiasikan kelas dari form, maka kita buat function create data. Create data ini untuk apa? Untuk melakukan insert ke dalam database Firebase. Oke, di sini ada nama bahan yang didapatkan dari i nama bahan value. I nama bahan value ini ID-nya, lalu ini value-nya apa yang diisi dalam form tadi oleh user. Lalu ada tanggal masuk sama juga. Ini tanggal masuk, didapatkan datanya dari variabel let i tanggal masuk dengan value yang dimasukkan oleh user. Oke, lanjut ke tipe. Tipe juga sama, menggunakan get element by ID tipe dari let I tipe. Lalu value-nya apa? Lalu di sini ada database ref Mega Grafika push data. Artinya apa? Data ini mau dimasukkan ke database Mega Grafika dengan push ya. Ref ke Mega Grafika lalu di push. Kita balik ke Firebase, kita ke real time database.
Nah, di sini kita mempunyai sub database yaitu Mega Grafika. Nantinya datanya akan dimasukkan ke sini. Makanya di sini namanya ref Mega Grafika. Lalu push data. Ini ya, lab data. Yang dimasukkan apa saja? Yang pertama, bahan value, item termasuk value, jumlah value, dan seterusnya yang telah didapatkan dari ID dan ditampung ke dalam lab data. Lalu di sini ya, jika user melakukan klik ke tombol yang sudah saya jelaskan di awal ya, ada alert di sini ya, ID pesan tersimpan. Kenapa saat kita menyimpan data akan muncul alert seperti ini? Karena ini termasuk ke dalam function create data ya. Jadi maksudnya ketika user melakukan on click create data, maka fungsi ini juga akan berjalan yang akan menampilkan pesan tersimpan ya. Lalu selanjutnya ada ini untuk read data. Untuk read data akan dilanjutkan oleh rekan saya Novramdan pada halaman data ya. Ini. Sekian dari saya di kali ini saya akan menjelaskan setelah menjelaskannya oleh David di index, dan ini saya akan menjelaskan di mana di sini kami menggunakan bootstrap dengan 3 dengan tables 1.11.5 dan menambahkan Cloudflare Ajax. Lalu kami menambahkan CSS di sini dengan style body padding top 4 ada di sini kita tidak menambah untuk kemampuannya dengan judul. Lalu kami menambahkan form container dengan background putih, padding 30px, border radius 10x, box shadow warna hitam. Di sini kami menambahkan navbar blend dengan font weight-nya itu tebal dan table dengan width nya 20x agar tidak menabrak navbar. Di sini kami menambahkan navbar yang berisikan judul nama grup kami yaitu Mega Grafika, lalu menambahkan navbar untuk menampilkan indeks dan data. Selanjutnya kami akan menambahkan kontainer yang berisikan stok barang dan tabel yang berisikan nomor, nama, tanggal masuk, jumlah satuan, cabang, dan aksi untuk melakukan edit data dan hapus data. Ini saya menambahkan T-body untuk menampilkan data yang dimana menampilkan data dapat ke JavaScript yang dimana sudah dijelaskan David tadi, yaitu jika function ambil data maka dia akan mengambil data pada tabel yang ada di Firebase dan menampilkannya di T-body yang ada di data. Selanjutnya di sini ada edit data modal yang dimana kita bisa melakukan edit di sini dan akan menampilkan modal edit dimana kita bisa mengubah nama, tanggal, jumlah quality dengan satuan, lalu kebutuhannya untuk apa dan cabangnya di mana serta keterangannya sebagai apa. Ini saya akan mengubah cabang menjadi suket. Jika update berhasil maka dia akan menampilkan data berhasil baru. Lalu untuk mengupdate datanya di sini akan dimasukkan ke JavaScript yang dimana dia akan mengambil ID, nama bahan, tanggal masuk, jumlah satuan tipe cabang dan keterangan, dan akan diedit dengan edit nama bahan, tanggal masuk, jumlah satuan tipe cabang keterangan. Dan di sini terdapat ID value, ID itu sendiri sebagai nomor di sini ya. Terakhir ada hapus data yang dimana data di sini jika kita ingin menghapus maka akan alert, yaitu apakah ada data, dan klik OK maka dia akan menghapus data tersebut. Dimana di sini
kita dapatkan function yang ada di JavaScript yang dimana kita confirm, maka dia akan menghapus data yang ada di Firebase. Jadi segini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai aplikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasinya yang terhubung dengan Firebase. Sudah disiapkan tadi, yaitu Firebase Mega Grafika. Oke, pertama-tama tentunya setelah membuat proyek, terlebih dahulu kita sambungkan ke Firebase. Ini kita dapat klik tool Firebase, kemudian scroll ke atas, pilih real time database, dan klik get started with real time database. Nah, kemudian di sini ada yang nomor 1 ini connect to your app to Firebase. Di sini sudah terkoneksi ya, karena saya sudah menekan tombol koneksinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika belum, tinggal klik saja di sini dan otomatis akan tersambung ke real-time database yang dibuka. Oke, setelah disambungkan, kemudian kita menambahkan Gradle. Di sini terdapat Gradle Google GMS Google Service. Di sini versi 4.4.1-nya saya buat false, dan juga di sini di Gradle saya menambahkan Google GMS Google Service, panggil yang di Gradle tadi. Dan di sini juga pada dependencies saya menambahkan implementation Firebase-nya, yaitu Google Firebase Database. Versi yang saya gunakan 19.6.0. Setelah dilakukan perubahan itu, kemudian tinggal klik sign now, sinkronisasi, kita tunggu. Nah, setelah selesai akan muncul build seperti ini, build successful. Setelah sinkronisasi, kemudian membuat activity layoutnya, color, string, dan juga styles-nya. Kemudian pada Android Manifest ini kita tambahkan 2 users permission untuk mengakses internet. Setelah dilakukan hal tersebut, kemudian yang dilakukan pertama kali adalah membuat class users. Di sini class users digunakan untuk menyimpan value yang telah diinputkan oleh user. Ini dalam class user terdapat variabel ada 7, yaitu cabang, jumlah, keterangan, nama bahan, satuan, tanggal masuk, dan juga tipe. Dengan tipenya adalah string semua. Setelah itu kemudian ada adapter. Ini kelas adapter ini untuk memanggil data yang ada di real-time database. Berikut merupakan import-importnya. Kemudian di bawahnya ini kita buat di sini array adapternya, arraynya, dan listnya. Kemudian di sini kita bervariabel layout indicator dan juga variabel view. Kemudian di sini ada variabel teks nama, teks jumlah, teks keterangan, teks cabang, dan seterusnya ini sampai teks. Dan ini untuk menemukan ID berdasarkan dengan layout yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian
file user list position ini untuk memanggil listnya. Kemudian teks cabang teksnya sama dengan user.cabang, kemudian dipanggil satu-satu nanti dan dimasukkan ke dalam text view yang telah dibuat dalam layout yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada return view-nya. Ya, mungkin segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan ke teman saya. Baiklah, saya Juanda. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian mainActivity.kt. Nah, yang pertama itu di sini kami membuat sebuah variabel. Variabelnya itu ada input nama dengan jenis edit text, lalu input tanggal, input jumlah, input satuan, input kebutuhan, input cabang, input keterangan. Lalu di sini kami juga membuat button, fungsi buttonnya. Bukan membuat button. Kalau membuat button itu di activity main-nya. Jadi di sini kami membuat fungsinya. Jadi fungsinya agar nantinya dapat ditekan button save-nya, lalu button data, item satuan, item kebutuhan, dan item cabang. Lalu selanjutnya di sini kami membuat inheritance. Belum. Di sini kami membuat agar ini terhubung ke activity.main-nya, activity main XML-nya. Nah, lalu selanjutnya di sini kami juga memanggil array-nya. Nah, array-nya itu array satuan, kebutuhan, dan cabang. Nah, nantinya array ini akan dijelaskan oleh rekan saya, terhubung kemana dia. Lalu selanjutnya di sini kami menghubungkan aplikasi ini dengan Firebase yang sebelumnya telah kami jelaskan, yaitu Firebase Mega Grafika. Firebase yang ini. Jadi, di sini kami hubungkan ke Mega Grafika Firebase. Lalu selanjutnya di sini kami membuat fungsi untuk mencari ID inputannya dengan find view by ID. Nah, find view by ID-nya itu kami di sini membuat input nama, input tanggal, input jumlah, dan input kebutuhannya. Lalu selanjutnya di sini kami ingin menampilkan list option yang nilai array-nya terdapat di dalam string.xml. Nah, nanti string.xml akan dijelaskan setelah saya oleh rekan saya. Lalu di sini terdapat inheritance yang kami buat. Inheritance-nya ini input satuan dan item satuan sebagai parent-nya. Lalu di bawahnya ini akan kami sama seperti yang atas tadi, yang find view by ID, yaitu input kebutuhannya. Lalu kami cari by ID-nya. Ini juga sama seperti yang atas tadi, mungkin bisa kurang lebih ini sama seperti yang telah saya jelaskan yang input satuan. Cuma bedanya di sini kami ulangi lagi untuk yang input kebutuhan, input cabang, dan input keterangan. Lalu terakhirnya di sini terdapat button save. Nah, button save ini fungsinya nantinya untuk menambahkan data. Jadi jika kita tekan button save-nya, maka dia akan menyimpan datanya itu, akan di-intent. Lalu di sini terdapat button data. Nah, button data ini ketika ditekan button data ini, maka akan berganti ke tampilan datanya. Nanti akan dijelaskan tampilan data.xml-nya. Lalu di sini ada save data. Ini kami buat agar kita dapat menyimpan datanya. Lalu di sini kami membuat variabel nama. Ini berfungsi agar inputan nantinya menjadi string. Lalu di bawah ini terdapat sebuah fungsi untuk memastikan bahwa data nantinya tidak kosong Jadi jika datanya kosong, maka nanti akan muncul peringatan harus mengisi data dengan lengkap Lalu selanjutnya ada file tanggal, lalu file jumlah. Nah, ini fungsinya agar untuk menginputkan tanggal dan menginputkan jumlah. Lalu di bawah ini sama seperti yang input nama ini, maka akan muncul peringatan harus mengisi data dengan lengkap jika tidak kita isi Lalu di sini jika inputannya tidak kosong, di sini terdapat file satuan dengan item satuan.
kebutuhan sama dengan file satuan sama dengan ID satuan, file kebutuhan sama dengan ID kebutuhan, lalu cabang, keterangan, input keterangan. Lalu di sini kami akan membuat push data ke dalam user.kt. Nah, user.kt tadi sudah dijelaskan. Lalu terakhir, ini ketika data telah selesai kita inputkan, maka ini kami membuat fungsi agar datanya itu masuk ke dalam Firebase yang telah dibuat, yaitu Mega Grafika tadi. Nah, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Lalu di sini akan otomatis otomatis mengosongkan kolom inputan yang tadi. Mungkin di sini akan saya bocorkan sedikit. Maka jika kita tambahkan, maka ini nantinya akan kembali kosong. Lalu selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tampildata.kt. Nah, untuk tampildata.kt ini di sini kami membuat fungsi-fungsi bagaimana agar datanya itu dapat tampil gitu. Nah, baiklah saya mungkin akan langsung menjelaskan di bagian var button data. Nah, ketika kita menekan button data, maka halaman yang awalnya main activity akan berpindah gitu ke halaman datanya, ke halaman tambah data. Lalu di sini kami membuat intent agar dapat berganti gitu. Lalu di sini sama juga seperti yang main activity tadi, di sini kami hubungkan ke Firebase Mega Grafika yang telah kami buat agar datanya dapat terbaca dan tersimpan gitu, dalam Mega Grafika Firebase Mega Grafika. Lalu di sini kami membuat sebuah fungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam real-time database-nya gitu. Jadi ketika di main activity tadi kita telah menambahkan data, maka di tampil data ini akan menampilkan datanya gitu, data yang telah kita tampilkan. Lalu di bawah ini kami membuat sebuah fungsi agar ketika agar datanya itu tidak kosong. Nah, jadi ini fungsinya ketika kita menekan button data, maka data itu tidak kosong gitu. Dia akan menampilkan semua data yang tersedia sehingga tidak rumpang gitu. Bisa dibilang tidak rumpang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin selanjutnya bagian activity main-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan ya activity main.xml-nya. Nah, di sini pada bagian awal, di sini pada bagian awal ini terdapat root layout. Nah, yang dimana root layout constraint layout ini adalah root layout yang kita gunakan untuk mencakup seluruh layar gitu. Jadi constraint layout ini adalah root layout yang kita gunakan untuk mencakup seluruh layar. Adapun layout ini sendiri menggunakan berbagai namespace di dalamnya untuk atribut XML Android-nya. Layout ini sendiri mengatur lebar dan tinggi untuk memenuhi layarnya nanti, match parent-nya di sini, dengan menggunakan device, maksud saya itu drawable sebagai background-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian linear layout. Nah, ini adalah linear layout utama, yang dimana linear layout utama ini merupakan kontainer utama kita dengan orientasi yang berbentuk vertikal dengan padding sebesar 20 dp di semua sisi. Nah, kemudian setelah linear layout utama ini kita deklarasikan ya, nah kita mulai masuk ke yang namanya itu toolbar. Nah, toolbar di sini sendiri Android ini ya, ini adalah toolbar yang kita buat. Nah, toolbar ini sendiri merupakan header dari aplikasi yang kita buat ya, dengan titel tambahkan data dengan beberapa atribut yang mengatur tampilannya.
Nah, ini adalah headernya, tambahkan data ya. Nah, ini adalah header dari aplikasi yang kita buat. Di sini adalah ada layout marginnya itu sebesar 20 dp, kemudian di sini juga terdapat title text colornya itu colornya itu black ya, berwarna hitam dengan margin bottomnya itu sebesar 25 dp. Jadi untuk menghasilkan ukuran tambahkan data dan tulisan warna seperti ini adalah settingannya, yakni dengan Android Elevationnya 4 dp, title margin startnya 90 dp, hingga untuk text colornya itu adalah black. Nah, kemudian di sini itu terdapat button. Nah, button ini sendiri yang ini ya, lihat data. Nah, button ini sendiri layout gravity-nya itu kita setting direct sehingga dia posisinya itu berada di sebelah kanan. Nah, button lihat datanya itu aksi. Ini adalah aksi ya, nanti untuk kita melihat data-data yang sudah kita inputkan dengan ID lihat data. Jadi untuk mengakses lihat data ini kita menggunakan ID lihat data agar dapat kita akses datanya. Nah, kemudian ya, untuk colornya sendiri, color textnya itu kita menggunakan white ya, sehingga warnanya white dengan margin bottomnya sama seperti yang tambahkan data, yakni sebesar 20 dp. Nah, kemudian di sini itu ada scroll view ya. Nah, scroll view ini sendiri digunakan untuk membuat konten agar bisa di-scroll seperti ini. Nah, jadi kontennya bisa di-scroll. Nah, scroll view ini digunakan untuk agar konten di dalam aplikasi kita itu bisa di-scroll jika melebihi tinggi layar. Ini tinggi layarnya. Nah, jika melebihi tinggi layar, kita bisa menggunakan scroll view sehingga bisa di-scroll. Nah, agar nantinya elemen-elemen yang terdapat dalam linear layout ini bisa kita scroll dengan berbagai elemen input. Nah, kemudian di sini itu ada beberapa bagian input ya. Yang pertama itu adalah linear layout untuk text view nama bahan. Nah, di sini text view nama bahan itu ini yang pertama field datanya, settingannya mungkin hampir sama ya penjelasannya. Text colornya itu adalah black, kemudian tekstilnya itu bold agar lebih tebal dengan margin bottomnya itu adalah 20 pixel. Kemudian weight height-nya itu kita menggunakan wrap content. Nah, selanjutnya masuk ke yang untuk melakukan, selain bisa menampilkan text view, tentunya teks-teks ini kita setting agar bisa melakukan edit. Oleh karena kita menggunakan edit text di sini untuk input namanya ya. Jadi nama bahan tadi ketika kita submit, kita bisa melakukan edit. Nah, di sini ketika melakukan pengeditan nanti akan ada backgroundnya itu kami setting ini ya. Kemudian layout height-nya itu kita ganti 50 dp dengan hint-nya itu nama bahan. Jadi nanti nama bahannya apa yang ingin kita edit. Kurang lebih text color hint dan colornya masih sama menggunakan black, dan type-nya itu text karena kita ingin menggunakan text untuk mengubah namanya. Nah, kemudian di bawahnya itu sama saja, kurang lebih ya. Kita mulai masuk ke tanggal masuk. Nah, di sini kita gunakan kembali linear layout. Kemudian di dalamnya itu terdapat text view yang dimana tekstilnya bold, margin bottomnya 20 dp, kemudian text colornya itu berwarna hitam, serta layout width dan height-nya itu wrap content dan teksnya tanggal masuk. Sama seperti yang di awal, edit teksnya juga kita akan mengubah tanggalnya. Misalkan kita ingin ubah, maka referensinya itu adalah ID input tanggal gitu. Kemudian untuk layer height-nya juga sama, kita menggunakan 50 dp, kemudian background-nya juga masih sama. Kemudian text size-nya mungkin kita sesuaikan kembali menjadi 15 dengan text color hint dan text color hint dan text color-nya itu berwarna hitam atau black. Nah, kemudian yang menjadi pembeda di sini type-nya itu date ya. Jadi agar bisa mengubah tanggalnya, input type-nya kita ganti menjadi date. Nah, kemudian lanjut ke jumlah KTY ya, jumlah barangnya kurang lebih sama ya. Kita terdapat linear layout di dalamnya, kemudian terdapat text view yang dimana settingannya juga sama, layout width dan height-nya wrap content, kemudian text size-nya 20 hingga margin bottomnya 20 dp. Sama juga ketika kita ingin melakukan pengeditan terhadap jumlah KTY, maka Android-nya itu akan mereferensikan terhadap ID dari input jumlah yang telah kita referensikan sebelumnya. Nah, begitu juga dengan height ya, kemudian Android background, text size-nya, dan color hint-nya itu kita masih menggunakan black. Lalu kita masuk ke satuan ya, yang dimana satuan ini masih sama. Kita menggunakan yang namanya itu linear layout di sini. Width height-nya masih wrap content, kemudian orientation-nya vertikal, margin bottom-nya masih 30 dp. Untuk margin bottom sendiri bisa dilakukan penyesuaian ya. Untuk satuan sama ya. Karena satuan ini nantinya terdiri dari beberapa pilihan ya. Satuannya itu dalam jumlah row, dalam jumlah piece. Maka di sini kami menggunakan spinner sehingga nantinya pilihan-pilihan dari jumlah satuan ini, jika kita kembali ke website ya.
yang ini. Nah, satuan ini kan nanti terdiri dari row, lembar, pack, dan pieces. Nah, ketika kita ingin menampilkannya, maka kita bisa menggunakan fungsi spinner di sini, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kebutuhan. Nah, kebutuhan sama, kurang lebih deklarasi di awalnya masih menggunakan linear layout, kemudian text view ya, dengan settingannya sama saya kurang lebih. Nah, sama seperti yang disampaikan di awal bahwa si kebutuhan ini tuh terdiri dari beberapa macam inputan di dalamnya yang bisa kita pilih. Oleh karenanya, di sini kita menggunakan spinner gitu agar dia nanti muncul kebutuhannya itu muncul apa saja. Nah, kemudian kita lanjutkan ke cabang. Nah, cabang ini juga kita sama settingan awalnya ya, linear layoutnya kita menggunakan width height-nya parent, match word parent ya, kemudian orientationnya vertikal dengan margin bottomnya itu 30 dp. Kemudian untuk text view-nya juga sama, kurang lebih seperti di awal. Nah, cabang ini karena terdiri dari 3 pilihan ya, seperti yang kami deklarasikan di awal bahwa Mega Grafika itu terdiri dari Sungai Liat, Pangkal Pinang, dan Tobolink. Oleh karenanya untuk menampilkan ketiga pilihan kota ini maka kita menggunakan spinner gitu sehingga dia muncul seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah linear layout untuk keterangan. Nah, untuk keterangan juga masih sama seperti yang di awal. Sebenarnya tinggal kita copy-copy saja. Tinggal melakukan sedikit penyesuaian. Mungkin nanti akan ada penyesuaian layout margin bottomnya berapa dp ya, seperti itu. Nah, untuk keterangan juga kita bisa melakukan edit text yang dimana nanti Android ID-nya akan mereferensikan terhadap input keterangan gitu. Kemudian untuk text size-nya kita sesuaikan 15 ya, untuk layout height-nya 50 dp. Serta color-nya itu color hint, baik kalau itu color hint dan text color-nya itu adalah color black seperti itu. Nah, kurang lebih untuk itu adalah field datanya. Nah, lalu bagaimana dengan button ini? Nah, ini adalah button ya. Nah, button ini nanti Android ID-nya akan mereferensikan tambah data sehingga ketika kita klik ya, maka datanya itu akan tertambah ke lihat data ini. Jadi ketika sudah kita isikan, kita tambahkan data, maka dia akan masuk ke lihat datanya. Kurang lebih itu penjelasan untuk activity main.xml-nya. Baiklah, penjelasan akan saya lanjutkan kembali setelah menjelaskan activity main.xml-nya. Nah, kan tadi di activity main.xml itu terdapat lihat data ya. Lihat data ini nanti kita akan terreferensi ke activity tampil data.xml. Nah, saya akan menjelaskan activity tampil data.xml-nya. Kurang lebih di awalnya itu sama ya. Di sini terdapat root layout ya, constraint layout yang dimana program ini ya, itu di dalamnya terdapat root layout yang mencakup seluruh layar ini. Nah, layar ini nantinya akan mengatur lebar dan tinggi match parent-nya, yang dimana nanti kita akan menggunakan drawable sebagai background-nya. Kemudian ID-nya itu adalah main dan konteksnya diatur untuk aktivitas tampil data. Seperti itu. Nah, baiklah langsung saja kita masuk ya, karena kita masuk ke aplikasi. Nah, di sini terdapat linear layout utama ya. Linear layout utama ini sendiri merupakan linear untuk kita berguna ya, mengatur yang namanya itu kontainer utama dengan orientasi vertikal. Orientasinya itu vertikal dengan marginnya itu adalah kurang lebih 16 dp ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini itu terdapat tools ignore missing constraint yang dimana ini digunakan, perintah ini kita gunakan untuk mengabaikan peringatan constraint yang hilang selama desain seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian stok bahan Mega Grafika. Ini adalah text view-nya. Android ID-nya kita referensikan sebagai judul dengan layout width-nya 285 dp. Layout width-nya itu wrap content. Kemudian untuk agar dia kita teksnya bertempat di tengah, maka layout gravity-nya kita setting center dengan margin top-nya itu sebesar 20 dp. Kemudian teksnya sudah jelas stok bahan Mega Grafika. Text alignment-nya kita setting ke center. Ya, kemudian text size-nya itu adalah 25 sp. Seperti itu. Kemudian untuk button tambah data sama kurang lebih ya, seperti yang sebelumnya.
Referensinya itu button ID-nya itu tambah data, layout width-nya itu kita setting wrap konten dengan layout gravity-nya right agar dia di kanan. Kemudian margin top-nya 20 dp, margin right-nya 25 dp dan margin bottom-nya 10 dp. Sementara itu untuk text color-nya kita setting menjadi berwarna putih. Nah, selanjutnya di sini itu terdapat list view. Nah, list view itu apa? Nah, list view ini nanti akan menampilkan item 1, sub item 1, item 2 hingga item 7 ataupun sub item 7. Nah, list view ini berguna untuk menampilkan data kurang lebih fungsinya. Nah, karena kode ini nantinya ya akan menampilkan si stok-stok bahan yang dimana dia ini memiliki ID list view dengan beberapa atribut ya seperti margin left, margin top, margin right, dan margin bottom sebesar 12, 12, 12, dan 50. Itu activity tampil data. Activity tampil data itu terreferensi dengan activity main. Jadi setelah kita isikan, nanti item-itemnya akan masuk ke sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan values ya. Yang pertama itu colors. Nah, untuk colors ini sendiri terdiri dari beberapa ya. Yang pertama color name purple, ini kode warnanya ya. Kemudian ada beberapa ya. Di sini yang kami gunakan itu kebanyakan berwarna putih ya. Berwarna white, color white. Jadi kita ambil yang white ya. Kemudian ini black and white salah satunya. Nah, untuk memanggil colors ini bagaimana? Nah, jadi nanti ketika pada text color ataupun pada text color hint kita cukup panggil add color garis miring nama warnanya apa ya. Karena di sini kami kebanyakan menggunakan black and white, maka tinggal tulis garis miring black. Jika yang menggunakan warna ungu ini maka panggil saja namanya purple underscore 200 ya. Itu untuk warna. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke strings. Nah, strings ini sendiri terdiri dari beberapa bagian ya, yang dimana string ini nanti berguna untuk melakukan tampil data. Nah, tampil data ini terdiri dari beberapa seperti yang disampaikan pada activity main, bahwa untuk beberapa field data seperti cabang, kebutuhan, hingga satuan itu, nah bagaimana cara kita memunculkan seperti ini di Android-nya, maka kita itu harus menggunakan yang namanya string. Nah, yang pertama itu untuk yang satuan ya. Nah, ini kan satuan. Nah, satuan itu terdiri dari PCS, row, lembar, dan pack. Nah, bagaimana kita mereferensikannya? Nah, inilah kita gunanya string.xml-nya, yang dimana kita gunakan string array, name-nya itu satuan ya, sesuai dengan nama activity main-nya satuan. Kemudian isinya apa saja value-nya? Di sini ada PCS, row, dan lembar. Lalu dengan kebutuhan juga sama. Nah, kebutuhannya apa? Seperti itu. Maka untuk string array-nya kita definisikan sebagai kebutuhan, kemudian item value-nya itu apa saja. Nah, di sini ada Konica, Minolta hingga ATK. Kemudian untuk cabang. Nah, cabang ini kan terdiri dari 3 ya. Ada Sungai Liat, kemudian Pangkal Pinang dan Tobo Ali. Maka untuk string array dengan value cabang ini, value-nya itu untuk array dengan name cabang ini maksud saya value-nya itu terdiri dari Sungai Liat, Pangkal Pinang, dan Tobo Ali. Itu untuk string.xml-nya. Kemudian bagaimana dengan style.xml? Nah, style.xml ini sendiri hanya menampilkan ya item name, color primary yang nantinya akan digunakan dalam program yang kita buat seperti itu. Itu untuk styles.xml-nya. Nah, di sini style-nya itu kita beri nama add-theme, yang dimana item name-nya itu terdiri dari color primary, kemudian color primary dark, dan color accent. Kurang lebih itu penjelasan ya dari saya mengenai activity main.xml, activity tampil data.xml, kemudian color, strings, dan styles. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjut. Di sini saya akan mendemokan web kami, yaitu tentang data stok bahan ini. Nah, di sini kita mau input data stok barang Mega Grafika. Ini kita tulis nama bahannya komik ya, tanggal masuknya ini kita buat hari besok, jumlah
kita kasih 3 satuan which kebutuhan klik ya. Cabang Tobuali kita ambil keterangan bagus. Kita submit. Nah, datanya sudah berhasil disimpan. Untuk melihatnya kita ke data apakah sudah masuk, dan ini dia komik 22 ini sudah masuk 3. Nah, di sini kita dan datanya ini sudah masuk ke real time database ke Firebase-nya di Firebase. Dan untuk yang data tadi yang ini dia. Nah, Cabang Tobuali jumlah 3 bagus tadi komik which. Dan apabila kalau mau rubah datanya tadi, kita bisa ke edit ini, edit, kita ubah nama bahannya jadi novel, tanggalnya kita rubah lagi jadi tanggal 24, jumlahnya kita jadi 1, satuannya lembar, kebutuhannya Lesender Platinum JP, cabang Pangkal Pinang, serangan baik, data, dan halaman ini, dan data berhasil diperbarui. Oke. Nah, dan sudah berubah yang tadinya komik sekarang berubah jadi novel, tanggalnya jadi 22 jadi 24, dan jumlahnya jadi 3 jadi berubah jadi 1. Dan untuk di Firebase-nya juga berubah. Sudah berubah Pangkal Pinang 1 baik novel. Dan untuk hapusnya juga kita tinggal hapus saja, tinggal pencet di sini. Data berhasil dihapus, maka datanya sudah terhapus di webnya, dan untuk di Firebase-nya juga sudah terhapus. Dan ini bukan yang tadi terhapus. Jadi mungkin untuk untuk yang di Android-nya nanti saya lanjutkan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mendemonstrasikan yang di Android. Dan ini dia aplikasinya. Nah, kita tulis nama bahan. Nama bahannya tadi komik. Tanggal masuk 13/06/2024. Jumlahnya 3, satuannya which lah, kebutuhan HP klik, cabang Pangkal Pinang, keterangan bagus, tambah. Oke, kita lihat datanya dan datanya masuk. Oke, mungkin cuma itu untuk demonstrasi untuk di Android-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.